Shalom Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan. Sungguh bersyukur pada hari ini kembali firman Tuhan boleh menyapa Bapak Ibu dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Oleh karena itu mari kita bersama-sama menyimak satu bagian firman Allah yang hari ini saya ingin sampaikan dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 4 hingga yang ke-7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan yang akan mendasari perenungan kita pada hari ini. Bapak Ibu saudaraku, Rasul Paulus berkata dengan gamblang, bersukacitalah senantiasa. Oh Bapak Ibu, saya percaya ayat ini sangat mudah kita cerna. Terasa sangat relevan, populer, dan pas di hati. Bagaimana tidak pas? Rasul Paulus mengajak kita bersukacita. Siapa yang tidak mau bersukacita, Bapak Ibu? Saya rasa tanpa disuruh, kita semua ini selalu ingin bersukacita. Terfokus dan siap untuk bersukacita. Kalau berduka cita, baru. Setiap orang pasti akan ngomong kami tidak pernah siap dengan kedukaan. Tapi dengan sukacita, kita semua siap. Kapanpun sukacita itu dapat kita nikmati. Manusia memang terkondisi untuk bersukacita bahkan sejak dia dilahirkan. Mengapa sih anak-anak kok suka bermain? Tentu jawabannya sederhana. Karena permainan itu mendatangkan sukacita. Beda kan dengan sekolah, dengan belajar. Oh, saya percaya kita punya problem yang sama, kita malas. Kenapa kita malas? Karena kita seringkali merasa bahwa belajar sekolah itu tidak mendatangkan sukacita. Sampai-sampai kegemaran kita bermain ini bukan berhenti pada masa anak-anak. Bahkan dalam setiap usia kehidupan, kita pun masih terus suka bermain. Homo ludens, itu istilahnya. Manusia, makhluk bermain. Oleh karena itu tidak berlebihan jika semua orang, saya yakini suka dengan ayat ini. Terasa pas di hati, relevan di tengah kehidupan yang syarat dengan persoalan. Namun pertanyaannya Bapak Ibu yang menarik adalah mengapa Paulus sampai mengatakan 2 kali perintah itu. Bersukacitalah senantiasa, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Mengapa perlu sampai 2 kali? Bukankah itu sekali lagi adalah kerinduan natur kita untuk memiliki sukacita dalam hidup? Oh Bapak Ibu, ternyata ada alasannya. Paulus meminta dan menekankan sukacita. Karena sukacita ternyata ada musuhnya. Apa itu musuhnya? Apakah masalah kehidupan kita? Apakah sakit penyakit? Finansial? Pekerjaan? Oh, saudara, mungkin semua itu bisa. Bisa sedikit banyak membuat sukacita kita terkikis. Tapi sebetulnya pada dirinya, masalah-masalah itu tidak pernah punya kuasa apapun ketika kita bisa mengendalikan, memanage setiap masalah. Yang menjadikan hidup dan sukacita itu mudah luntur adalah karena rasa khawatir di dalam kehidupan kita yang begitu dominan.
sehingga sukacita itu seringkali sirna dalam hidup kita. Terlebih di tengah kehidupan kita hari ini, yang saya rasa bukan cuma syarat dengan penyakit, syarat dengan persoalan-persoalan, tapi juga syarat dengan kekhawatiran di dalam hati kita. Khawatir tertular penyakit, khawatir akan masa depan pekerjaan. Ada banyak hal yang merebut sukacita kita pada hari ini. Oleh karena itu tidaklah berlebihan kalau Paulus mengatakan dengan gamblang, bersukacitalah. Kalau saya mau pakai istilah dengan bahasa saat ini, mungkin Paulus akan mengatakan, jangan lupa bersukacita. Jangan lupa bersukacita. Perjuangkan sukacita yang Tuhan Yesus telah tebus di atas kayu salib. Paling tidak dengan 3 langkah yang Paulus sampaikan. Yang pertama, nyatakan seluruh harapanmu, keinginanmu bahkan kepada Tuhan di dalam doa. Paulus ingin katakan, fokuskan hidupmu di dalam doamu. Yang kedua, bersyukurlah. Bersyukurlah dengan apa yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupanmu. Dan ketiga, yang terakhir adalah biarlah damai dari Tuhan. Bukan damai dari dunia ini yang memelihara kita, tapi biarlah damai dari Tuhan itulah yang memelihara hati dan pikiran kita. Ketika kita setia pada 3 hal itu, maka percayalah, di masa tersulit apapun, sukacita itu menetap. Sukacita dalam Tuhan terus dapat engkau rasakan, menguatkan, dan menjaga hidup saudara. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur jika sukacitamu boleh menetap tinggal dalam hidup dan hati kami. Kami bersyukur karena hanya dengan sukacita itulah, maka hidup yang kami tapaki ini, sesulit apapun hidup itu, kami boleh melewatinya tetap dengan sukacita. Oh Bapa, jagalah sukacita kami. Jangan sampai sukacita kami yang dari Engkau asalnya direbut oleh dunia ini, direbut oleh rasa khawatir kami. Biarlah menetap dengan satu perkara bahwa kami mengimani ada Tuhan yang memelihara setiap langkah kehidupan kami. Jagalah hidup kami hari ini dalam tangan dan genggaman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau bersama-sama kami. Di dalam Engkau saja Tuhan, kami berdoa dan berharap. Amin. Jangan lupa bersukacita. Tuhan memberkati saudara. Amin.